Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 12 Februari, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Gaudentius, uskup dan pengaku iman, Santo Benedictus dari Aniane, Abbas, dan Santa Marina, pengaku iman. Yang pertama, Santo Gaudentius, uskup dan pengaku iman. Gaudentius lahir di kota Brescia, Italia pada pertengahan abad keempat. Keluarganya termasuk keluarga Kristen yang saleh. Sejak kecil, Gaudentius memperoleh pendidikan iman yang baik secara teratur dari Pilaster, seorang uskup yang kemudian menjadi orang kudus. Ketika beranjak dewasa, Gaudentius menjadi seorang pemuda yang bijaksana, saleh, dan cakap, sehingga orang-orang sekotanya sangat mencintai dan menghormati dia. Ketertarikannya pada hal-hal rohani sangat tinggi. Untuk perkembangan hidup rohaninya, Gaudentius meninggalkan daerah asalnya dan berangkat ke tanah suci untuk berziarah ke tempat-tempat suci di mana Yesus hidup. Maksudnya ialah membebaskan diri dari semua pujian orang sekotanya. Sayang, tidak semua maksudnya ini tercapai, karena para imam dan seluruh umat Brescia dengan suara bulat memilih dia untuk menjadi uskup Brescia, menggantikan uskup Pilaster yang telah meninggal dunia. Semua uskup yang lain di bawah pimpinan Uskup Agung Ambrosius berkumpul untuk mengesahkan pilihan itu. Mereka mengirim surat kepada Gaudentius yang sedang berada di Kapadokia, Asia Kecil, agar segera pulang untuk memangku jabatan sebagai uskup Brescia. Mendengar berita itu, Gaudentius tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa hormatnya yang besar kepada Uskup Agung Ambrosius. Ia lalu pulang ke tanah airnya dan ditahbiskan menjadi uskup Brescia pada tahun 397. Sebagai gembala umat, Gaudentius memusatkan perhatiannya pada hal pengajaran agama dan pendidikan iman bagi umatnya. Khotbah-khotbahnya mengandung pengajaran iman yang jelas dan konkret, sehingga menarik simpati umat padanya. Ia tidak segan-segan mencela semua orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan ajaran iman. Dengan penuh pengertian, ia menasihati orang-orang itu agar kembali kepada hidup yang sesuai dengan ajaran iman. Gaudentius meninggal dunia pada tahun 420 di Brescia, kota kelahirannya. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 12 Februari yakni Santo Benedictus dari Aniane, Abbas. Benedictus dari Aniane lahir di Languedoc, Prancis pada tahun 750. Pada masa mudanya, ia bekerja di istana Raja Pepin dan di istana Karel Agung. Keinginannya yang besar untuk menjadi seorang rahib akhirnya mendesak dia keluar dari istana. Ia lalu menjadi seorang rahib di biara Santo Sain dekat Dijon. Di biara ini, Benedictus dengan rajin menata hidupnya sebagai seorang rahib dengan doa dan tapa yang keras. Ia juga dengan tekun mempelajari semua aturan yang ditulis oleh Benedictus dari Nursia, Pachomius, dan Basilius menyangkut cara hidup membiara. Ketika Abbas biara Santo Seine meninggal dunia, para rahib biara itu memilih dia menjadi pemimpin mereka. Namun ia menolak pilihan itu. Ia pergi dari biara itu dan tinggal di rumahnya sendiri di Aniane sambil tetap menjalankan cara hidup membiara. Lama-kelamaan banyak juga pemuda yang datang menjadi muridnya.
Ia dengan senang menerima mereka dan membimbing mereka dalam disiplin hidup yang ketat. Mereka bekerja di sawah sambil menghayati kaul kemiskinan dengan sungguh-sungguh dan berpuasa. Ketika Louis Pius naik takhta menggantikan Karel Agung, ia mengajak Benediktus agar kembali tinggal di dalam istana. Untuk maksud itu, Louis memanggil dia ke Maurmünster di Alsace dan membangunkan baginya sebuah rumah. Benediktus ditempatkan di rumah ini dengan tugas memimpin dan membarui semua biara yang ada di seluruh wilayah kerajaan. Untuk itu, ia menyusun aturan-aturan hidup membiara yang mampu mengantar seorang rahib menjadi benar-benar abdi Allah. Ia berhasil dalam tugas pembaruan hidup membiara yang dipercayakan Louis Pius kepadanya. Keberhasilan ini membuat dia menjadi seorang tokoh penting dalam sejarah kehidupan monastik Barat. Pengaruhnya menyamai Benediktus dari Nursia dalam sejarah kehidupan monastik. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 12 Februari yakni Santa Marina, pengaku iman. Dengan mengenakan pakaian laki-laki, gadis ini bersama ayahnya masuk biara di Syria. Ia dituduh menghamili putri pemilik penginapan. Tanpa membela diri, ia berpenitensi selama 5 tahun sampai kemudian diterima kembali. Baru sesudah ia meninggal dunia, diketahui bahwa ia seorang wanita dan tidak mungkin berbuat dosa seperti yang dituduhkan kepadanya. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 12 Februari, yakni Santo Gaudentius, uskup dan pengaku iman, Santo Benediktus dari Aniane, abbas, dan Santa Marina, pengaku iman. Santo Gaudentius, Santo Benediktus dari Aniane, dan Santa Marina, doakanlah kami. Tuhan memberkati.